Oke, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya mau mengucapkan semoga damai sejahtera Allah beserta saudara semua. Itu arti kata shalom ya. Semoga damai Allah beserta saudara. Oke, bulan ini kita bahas tentang tetaplah berdoa. Katakan sama-sama tetaplah berdoa. Lagi tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kenapa? Sebab tema saya minggu ini adalah peperangan rohani itu nyata. Peperangan rohani itu nyata. Saudara mesti tahu bahwa di balik segala kondisi yang enak, gak enak, yang mudah ataupun tidak mudah, ada peperangan rohani di dalamnya. Saudara sedang dipuji, saudara sedang dikritik, ada peperangan rohani di dalamnya. Kalau kita gak menyadarinya, maka kondisi yang hari-hari ini sedang gak gampang. Itu tiba-tiba bisa membuat saudara depresi, pasangan-pasangan ribut, perceraian terjadi, berantem di mana-mana. Kenapa? Karena keuangan yang sulit mungkin. Kita nggak sadar, kita lihat cuma keuangannya sulit dan kita akhirnya berantem satu sama lain. Sebetulnya di baliknya ada sesuatu yang terjadi. Semua orang, semua kelompok usia itu setiap hari menghadapi peperangan rohani. Nggak cuma orang dewasa, anak-anak juga. Anak-anak sedang menghadapi banyak hal loh yang membuat mereka tiap hari mengalami sesuatu yang nanti besarnya tahu-tahu mereka tidak percaya Tuhan. Karena peperangan rohani sedang dihadapi. Saudara, saya punya seorang pembimbing rohani yang seimbang kalau menurut saya dalam pengenalannya akan Tuhan. Dia kuat dalam pengajaran, dia bukan orang yang terlalu ngeroh begitu bukan. Dia juga bukan orang yang penakut, dia berani. Suatu kali dia merintis pelayanan di sebuah daerah yang kuasa kegelapannya cukup kuat, terkenal. Tiba-tiba waktu dia tidur, iblis muncul dalam mimpinya dan bilang nih, I'll kill you. Dia sambil bercanda, dia cerita, kok bisa di daerah iblisnya bisa bahasa Inggris ya. Tapi dia bangun-bangun saudara, sakit. Bangun-bangun sakit. Gak sembuh-sembuh, demam tinggi sampai akhirnya dibawa pakai kursi roda. Dia masih muda waktu itu dibawa kursi roda ke rumah sakit. Dan dokter gak menemukan ada apa, terus sakit terus. Sampai suatu kali dia pulang lagi ke rumah dalam kondisi tetap sakit. Tahu-tahu ada burung yang berbunyi, suara burung berbunyi. Orang daerah sana resah, kenapa? Kalau bunyi burung itu terdengar, biasanya akan ada yang mati di rumah itu. Jadi seisi rumah terintimidasi, wah kita sedang mengalami serangan nih. Dan mereka mulai terintimidasi. Orang ini kakak rohani saya termasuk mengalami terintimidasi. Sampai suatu kali Firman mulai bicara sama dia. Ini beberapa lama loh, sudah bukan sehari 2 hari. Sudah sekian lama Firman mulai bicara sama dia. Dia sadar dan Tuhan ingatkan ini. Kamu diutus ke sini untuk melayani, bukan untuk mati. Dia buka jendela dan dia teriak memproklamirkan firman Tuhan. Dia menyatakan Yesus adalah Tuhan, dia menyatakan ini dan dia memproklamirkan bahwa dia tidak takut dengan kuasa kegelapan. Habis dia memproklamirkan firman Tuhan, sembuh, langsung sembuh. Sudah bisa percaya, sudah bisa gak percaya. Tapi peperangan rohani itu nyata. Ada salah satu kita di tempat ini, yang keluarganya mungkin dari latar belakang yang dari dulu sudah berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ya kan? Suatu kali dia pergi satu tempat, di tempat itu tahu-tahu jam 2 subuh. Itu terang benderang seperti siang bolong. Terang sekali. Terus dia dengar namanya dipanggil, disuruh keluar. Dia takut, dia bilang, dia takut. Tapi dia berdoa dan dia terus merenungkan firman. Dia mengucapkan firman, dia mengucapkan firman. Beberapa lama, kalau nggak salah beberapa jam. Toto gelap lagi. Gelap lagi dan dia bisa istirahat. Besoknya dia dan teman-temannya keluar. Ketemu bapak-bapak tua. Samperin mereka dan papasan terus bilang gini, untung kamu gak keluar tadi malam. Kamu udah ditungguin di luar, bapak itu jalan lagi. Siapa bapak itu, kok dia bisa tahu, kita gak ada yang tahu. Saya tanya sama dia, karena saya gak mengalami seperti itu. Saya tanya sama dia, terus kalau kalian yang keluarganya sering begitu, terus gimana? Apa ya? Takut gak? Takut kadang-kadang. Terus apa yang dilakukan? Firman dia bilang. Saya belajar berpegang sama firman, tetap percaya sama firman, memproklamirkan bahwa kuasa Tuhan lebih daripada segalanya. Kuasa Tuhan lebih besar daripada segala kuasa yang lain. Oke. Tapi enggak semua juga selalu berarti setan. Amin. Jangan dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Suatu kali saya tidur, terus saya bangun, saya enggak bisa gerak badannya. Orang bilang itu ditindihin setan, betul?
Saya merasa, wih saya basah roh saudara. Saya berdoa, wah sekian lama akhirnya saya bisa gerak. Wih lega sekali saya. Saya pikir kok bisa, tapi pertanyaan saya gini, kok saya bisa ditindih setan sekian lama? Saya berdoa kok enggak ini, padahal saya percaya nama Yesus dia enggak bisa lawan. Saya pelajari kedokteran, apa yang terjadi? Oh, menurut kedokteran, menurut medis, itu badan terlalu capek. Jadi waktu pikiran sudah bangun, pikiran mau gerak, badan masih istirahat, belum bisa gerak. Perlu waktu untuk synchronize semuanya, supaya semuanya bisa gerak lagi. Oke, selanjutnya, pernah kejadian lagi. Waktu kejadian lagi, saya nggak pakai bahasa roh, saya cuma gini, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, badan saya capek sekali sampai nggak bisa gerak nih. Saya ngobrol, saya doa sama Tuhan sambil saya tunggu. Akhirnya bisa gerak sendiri tanpa perlu ditengking. Tidak semuanya setan. Amin saudara. Toel kiri kanan bilang enggak semuanya setan juga. Jadi kadang-kadang ada kuasa gelap, ada enggak. Ada peperangan rohani, ada juga itu tubuh kita saja. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi peperangan ini? Firman Tuhan bilang ini dalam Efesus 6 ayat 12-13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau sudah lihat yang di highlight itu, kita akan bahas sedikit-sedikit di sini. Apa itu peperangan rohani? Peperangan rohani adalah peperangan melawan segala sesuatu yang menentang pengenalan akan Allah. Tapi bukan manusianya, Setuju ya? Kuasa di baliknya. Kuasa di baliknya. Dan untuk menang dalam peperangan rohani, tadi bilang nih, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Gak bisa pakai kekuatan sendiri. Gak bisa pakai pikiran sendiri. Karena waktu kita berperang dengan cara yang salah, maka hidup kita akan kalah. Oke? Seperti tadi, kita gak sadar ada peperangan rohani, kita cuma pikir, aduh liburan batal nih karena apa, bensin naik, ini naik, meleset semua rencana kita, berantemlah suami istri. Waktu gak mengerti bahwa di baliknya ada sesuatu juga, selain naik BBM naik, tapi ada juga peperangan rohani yang mau memanfaatkan itu semua. Maka cara kita menghadapinya salah, hidup kita kalah. Tujuan kita tuh bukan mengalami apa yang dunia tawarkan loh. Tujuan kita adalah mengalami apa yang Tuhan janjikan. Amin. Alkitab bilang begini, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita berperang bukan supaya kita tambah kaya. Kita berperang bukan supaya kita tambah populer. Gak apa-apa, bisa dapat itu tuh gak apa-apa. Tapi peperangan kita bukan itu. Peperangan kita adalah supaya kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus bisa memenuhi hidup kita dan mengalir lewat hidup kita dalam kondisi apapun. Lagi susah, lagi gak susah. Lagi sehat, lagi gak sehat. Tetap kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus bisa ada dan mengalir. Amin. Itu yang akan menyatakan kerajaan Allah, itu akan jadi berkat buat banyak orang. Orang bilang ini, kita lagi sama-sama susah, gua stres, kok lu bisa tenang-tenang aja sih? Oh karena kerajaan Allah ada dalam kita. Oh karena kita mengenali peperangan kita. Dan kita menghadapinya dengan cara yang benar, sehingga hidup kita gak kalah. Amin. Yuk kita lihat sama-sama dari Yosua 1 ayat 2-11, kita akan belajar tentang ini. Saya mau ajak kita baca sama-sama, agak panjang, tapi gak apa-apa. Baca dengan semangat, dengan suara keras supaya imanmu dibangkitkan. Ya, 2, 3. Hambaku Musa telah mati. Engkau dan seluruh bangsa ini setiap tempat yang akan diinjak dari padang gurun dan gunung Libanon sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Seorang pun tidak akan dapat bertahan. Seperti aku menyertai Musa
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Janganlah kecut dan tawar hati. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan itu. Saudara, kitab Yosua adalah kitab yang kemungkinan ditulis sama orang lain, bukan sama Yosua. Bercerita tentang masa 20 tahun pemerintahan Yosua. Nah, isi pesan dari kitab Yosua adalah bagaimana Tuhan itu setia menggenapi janjinya. Dan bagaimana umat Tuhan harus belajar taat pada perintah Tuhan. Dan isi pesan ini juga yang sedang disampaikan sama saudara kalau saudara membaca kitab Yosua. Tuhan mau bilang ini, Tuhan mas selalu menepati janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Untuk saudara dan saya bisa hidup dalam janjinya secara penuh, ayo kita belajar taat dalam perintah Tuhan. Yang menarik, nama Yosua sama nama Yesus itu sebetulnya serupa. Yosua, Yesua, Yesu itu adalah nama yang sama. Artinya gini, Allah yang menyelamatkan. Kalau Yosua memimpin orang Israel masuk tanah perjanjian, maka Yesus yang datang ratusan tahun kemudian juga cerita bahwa gini, Yesus menuntun saudara dan saya masuk ke dalam perjanjian Allah, hidup dalam perjanjian Allah. Yosua menceritakan tentang Yesus yang akan datang ratusan tahun kemudian. Nah saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, maka dari seluruh cerita narasi yang kita baca, maka kita diajar mengenal already but not yet. Katakan already but not yet. Lagi already but not yet. Ini istilah kekristenan yang saudara harus mengerti supaya saudara nggak frustasi. Karena ini menjelaskan kenapa kita sudah diberi tanah perjanjian, kenapa masih harus berperang. Kenapa kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, tapi kok masih harus berjuang. Sama seperti orang Israel, mereka sudah dilepaskan dari Mesir, mereka sudah dapat janji Allah, terus mereka tetap harus berperang untuk menduduki tanah perjanjian. Saudara, untuk lepas dari Mesir, mereka enggak perlu pakai kekuatan sendiri loh. Sama sekali enggak berperang untuk keluar dari Mesir. Karena Tuhan yang membebaskan mereka. 10 tulah kalau sudah ingat itu. Dibebaskan mereka. Tapi waktu masuk tanah perjanjian, mereka harus berperang. Mereka harus berjuang. Begitu juga saudara dan saya, untuk diampuni, untuk jadi anak Allah, kita enggak perlu pakai kekuatan sendiri. Sama sekali, Tuhan yang melakukannya, bukan ketaatan kita, bukan perbuatan kita. Tapi untuk hidup di dalam rencana Allah, kita juga perlu berjuang bersama Tuhan. Semuanya tetap punya kasih, dari kasih karunia Tuhan, tapi kita perlu berjuang. Already sudah diselamatkan, tapi belum sempurna. Itu yang diceritakan dalam 4 chapter gospel yang selama ini kita pelajari. Penciptaan, kejatuhan manusia merusak semuanya. Lalu redemption, kita ditebus oleh Tuhan. Nanti Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Bumi baru, langit baru. Tapi kan ini belum. Sudah ditebus, sudah disempurnakan. Tapi belum mengalami semuanya secara penuh. Already, but not yet. Nah disinilah kita perlu berjuang di antara redemption dan restoration. Kita perlu belajar taat, kita perlu mau dibimbing Tuhan, kita perlu bertumbuh dalam Tuhan. Nah ada yang bilang gini, 5 chapter gospel, renewal di tengah-tengahnya. Jadi disinilah kita berjuang, di sini yang disebut kita berperang. Renewal, di mana kita diperbaharui setiap hari, di mana saudara dan saya perlu berjuang setiap hari untuk bertumbuh, merenungkan firman, mengizinkan Tuhan memulihkan kita, mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam kita, untuk kita terus diperbaharui, makin hari makin serupa Kristus. Amin. Sampai akhirnya semuanya nanti sempurna waktu Tuhan datang kedua kalinya, dia menyediakan bumi baru dan langit baru. Di sini loh saudara dan saya berjuang.
Amin. Di sini loh kita tuh berperang. Nah, kita diserang di mana? Dalam perjalanan ini renewal, kita diserang dalam pikiran kita. Kita diserang di pikiran kita, di identitas kita, di titik ketakutan kita atau titik lemah kita, di iman kita kepada Tuhan. Caranya bisa macam-macam. Ada yang memang gak tahu kenapa bisa ngelihat ini, ngelihat itu, macam-macam. Kegelapan, ilmu gelap. Tapi ada juga, saya enggak pernah Pak yang gitu-gitu. Saya tidak percaya yang begitu-begitu. Saya mah logika semuanya. Saudara mesti tahu di balik logika yang terus dikembangkan juga ada peperangan rohani. Si jahat juga berusaha menyerang saudara dan saya di sana. Semua tergantung titik lemah saudara. Waktu kita terus mengizinkan logika masuk dalam diri kita tanpa dikontrol, maka kadang-kadang kita pikir kita pintar. Perhatian baik. Kita pikir kita pintar dan kita bilang ikut Tuhan itu bodoh. Percaya Tuhan itu bodoh. Tanpa kita sadar, kita saat itu lagi diserang dalam identitas kita. Kita sedang diserang dalam titik lemah kita. Kita sedang diserang dalam iman kita kepada Tuhan. Orang yang pikir ikut Tuhan itu bodoh. Kalau ditanya, terus kamu siapa? Kita bingung kita siapa. Identitas kita gak jelas. Setuju? Kita gak yakin lagi bahwa kita anak Tuhan. Selalu sampai hari ini kalau saya tanya di gereja-gereja, saya harap di CLCC enggak. Siapa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan? Sangat sedikit yang angkat tangan. Kenapa? Identitasnya masih ragu-ragu. Karena dia tidak sadar peperangan rohani terus dihadapi setiap hari. Siapa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan? Terus kamu percaya apa? Iman kepada Tuhan ragu-ragu. Coba saudara lihat ini, akibatnya. Suatu kali orang Israel juga pernah seperti ini. Mereka waktu disuruh masuk tanah perjanjian, disuruh perang. Terus mereka bilang ini, mereka takut lihat orang-orang di dalamnya. Terus mereka bilang, kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga kami tampak di mata mereka. Mereka lihat kami juga kayak belalang. Udah bagus-bagus diciptakan Tuhan, bilang gua belalang. Kalau saudara mirip siapa? Saya kucing Pak, oke. Ada yang kalau saya lebih ke arah tikus, oke habis ini kejar. Kucing kejar tikus kan gitu. Tapi lihat, saya belalang. Saya belalang. Loh kamu anak Tuhan, bukan, saya mah orang biasa. Ayo berdoa, saya mah bukan, saya nggak bisa doa, Tuhan nggak akan dengar suara saya. Identitas kita diserang. Identitasmu diserang. Sehingga kamu nggak berdiri dalam keyakinan penebusan Tuhan. Kamu nggak berdiri dalam keyakinan kasih karunia Tuhan. Kamu nggak yakin Tuhan sayang kamu. Makanya tadi kan dibilang, kuatkan dan teguhkan hatimu 3 kali. Kenapa? Itu membuat kita seringkali takut, lemah. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Kamu bukan belalang, kamu bukan orang biasa. Kamu anak Allah, kamu sudah ditebus. Yang setuju kata amin. Nah, ada yang kasih saya info ini bagus sekali. Memang agak-agak ekstrim katakannya, tapi coba saudara renungan. Satanic thinking pattern. Cara berpikir setan yang setan mau masukin dalam saudara dan saya. Yang pertama, iblis suka pakai kejadian demi kejadian dalam hidup kita. Kesulitan ekonomi, kegagalan ekonomi, sakit yang dokter bilang gak bisa sembuh. Dan banyak hal, ya kan? Kejadian demi kejadian dipakai untuk menyerang pikiran kita. Pikiran kita diserang. Mulai kita berpikir tadi kan, oh kok gak sembuh ya? Oh kayaknya Tuhan gak ada. Betul? Kayaknya Tuhan gak ada. Oh kenapa ya kok bisa saya gagal ya? Oh kayaknya Tuhan gak sayang saya. Kayaknya Tuhan meninggalkan saya. Pikiran diserang sampai kita kena mental. Kalau udah kena mental lama-lama, ini bukan waktu sehari 2 hari. Lama-lama terpola dalam pikiran. Pikiran kita mulai dipenuhi dengan pikiran yang iblis mau daripada firman Tuhan. Kita nggak mikir firman Tuhan, kita mikir apa yang iblis mau untuk kita pikir. Akhirnya kejadian-kejadian itu jadi kebenaran. Oh memang Tuhan tidak ada. Oh memang Tuhan tidak pernah sayang saya. Oh saya belum diampuni. Tubuh kita kena pengaruhnya, kehidupan kita rusak. Emosi terus ke gereja tapi emosi, kekerasan di rumah terjadi, perceraian terjadi, ribut terus, sakit dan sebagainya.
Apakah saudara pernah berpikir begitu? Waktu ada anggota keluarga atau diri kita sakit yang tidak bisa sembuh mungkin secara kedokteran, kita bilang berarti Tuhan gak ada. Waktu masalah demi masalah datang dalam hidup saudara dan saya, orang tua kita bercerai atau kita pernah mengalami kekerasan di rumah kita, pelecehan di rumah kita, berarti Tuhan jahat, Tuhan meninggalkan kita. Lihat itu, tanpa sadar satanic thinking pattern itu memenuhi pikiran kita. Bangsa Israel kalau saudara terusin dari kitab Yosua 18, 8 tahun, 10 tahun kira-kira begitu. Dari apa yang tadi kita baca sama-sama, ini ceritanya. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Waktu orang tidak sadar dan tidak mau berperang, akibatnya apa? Mereka nggak mendapat milik pusaka. Ada banyak orang Kristen tapi nggak menikmati kerajaan Allah dinyatakan dalam hidupnya. Ada banyak orang ke gereja tiap minggu tapi nggak mengalami penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Yosua bilang ini, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan. Seringkali kita malas untuk berperang, seringkali kita malas untuk mau mengupgrade diri dalam Tuhan. Sehingga kita nggak dapat apa yang Tuhan janjikan. Amin. Nah, gimana caranya berperang? Yuk, coba kita lihat. Ini posisi kita dalam berperang. Already but not yet. Kita sudah menang walaupun kita belum hidup kekal selama-lamanya nanti dalam bumi baru dan langit baru. Tapi kita sudah menang karena salib Yesus. Saya nggak tahu iman saudara bagaimana loh masing-masing. Sebab tidak semua orang ke gereja sudah percaya Yesus. Setuju ya? Nggak semua orang ke gereja sudah sudah ada dalam kasih karunia Tuhan. Saudara yang perlu uji masing-masing. Tapi kalau saudara sudah percaya sungguh-sungguh sama Yesus, sama karya salibnya, maka ini posisi saudara yang tidak tergoncangkan. Bahwa kita sudah menang karena salib Kristus. Kita sedang berperang bukan untuk diselamatkan. Kita berperang untuk menyatakan kerajaan Allah. Dalam hidup kita dan lewat hidup kita. Kebenaran, bagaimana hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam segala keadaan oleh Roh Kudus. Kita terus nikmati. Kondisi boleh susah, tapi tetap hati damai sejahtera. Keluarga tetap ada sukacita. Amin. Kita alami dan orang ketularan dapat. Mereka kok bisa? Itulah pekerjaan Tuhan. Itulah peperangan rohani kita. Bukan untuk diselamatkan. Amin. Nah, kira-kira gini jadi. Kita sudah diselamatkan, tapi kita memang masih berjuang melawan daging. Ya kan, termasuk saya. Pendeta pun sama, bukan berarti gak ada dagingnya. Ada dagingnya saudara, ya sama-sama harus berjuang. Kita sudah dipanggil, tapi harus melangkah dalam ketaatan. Saudara sudah dipanggil kok jadi hamba Allah. Saudara sudah dipanggil kok untuk hidup dalam Tuhan. Tapi perlu melangkah dalam ketaatan. Saudara sudah diberi karunia, sudah diberi potensi, tapi harus diaktifkan. Amin. Nah, di ayat yang tadi kita baca dibilang ini, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara lihat nih caranya apa? Selengkap senjata Allah itu nggak bisa keluar dari firman Allah. Makanya gini, jangan males merenungkan firman Tuhan. Kenapa kita nggak menduduki tempat yang Tuhan sudah janjikan buat kita? Karena kita males merenungkan firman. Amin. Kenapa saudara kalah lagi? Kenapa saudara bisa ditipu iblis? Karena kita malas merenungkan firman. Padahal Alkitab bilang ini, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ikutin firman Tuhan tuh. Jangan lupa perkatakan, renungkan siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati, supaya engkau berhasil dan beruntung. Nah, jadi dari situ apa yang harus kita lakukan sih? Yang pertama, biasakan melawan pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Katakan sama-sama, biasakan
Biar ingat sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi biar makin ingat. 2, 3. Biasakan lawan pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan dibiarin. Giliran soal kerjaan, wah kita betul-betul berjuang. Begitu ada pikiran yang tidak sesuai dengan firman, biasa aja. Pasangan gak mau diajak baca Alkitab, biasa aja. Anak gak mau diajak baca Alkitab, biarin aja. Lawan pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Lawan itu. Malas baca Alkitab, tidak mau melayani, itu pikiran yang tidak sesuai firman. Lawan. Saudara, apa pikiran yang tidak sesuai firman Tuhan yang ada dalam pikiran saudara coba? Salah satunya misalnya, takut mati. Mungkin beberapa, Pak Pendeta gitu tuh senjatanya, nanti dikit-dikit takut mati ya kan. Mentang-mentang pendeta, saudara saya cerita gini karena saya juga pernah takut mati. Waktu sudah jadi pendeta. Jadi kan saya kaget, loh kok saya bisa takut mati? Gue jual kecap gas selama ini. Ternyata saya lupa merenungkan firman Tuhan terus di bagian itu. Saya merenungkan firman Tuhan di bagian yang lain, di bagian ini lupa. Suatu kali dapat serangan takut mati. Terus apa yang saya lakukan? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya renungkan kalau saya mati apa yang firman Tuhan bilang. Kalau saya mati, apa yang firman Tuhan bilang akan terjadi. Saya renungkan lagi, saya renungkan lagi, saya renungkan lagi. Sampai saya menang dalam peperangan itu dan saya damai, sukacita. Mau mati nggak apa-apa, mati keberuntungan buat saya. Amin. Beberapa nggak mau amin, toel kiri kanan, amin gitu. Ya, coba kita lihat, biasakan lawan pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi dan juga dalam peperangan rohani jangan membesar-besarkan iblis. Setuju? Makanya tadi saya cerita ada beberapa kuasa kegelapan tapi ada beberapa yang kita pikir kuasa gelap, bukan. Itu cuma perasaanmu saja, sudah jangan dibesar-besarkan. Dulu waktu youth saya kalau doa, dulu ada doa keliling, doa apa, kita suka ada pemetaan rohani. Lalu kota ini dipetain. Wah, Dayakolot tuh penguasanya roh ini. PVJ penguasanya ini, ya kan? Setiabudi penguasanya ini, wih macam-macam, serem-serem. Roh bunuh diri di sini, roh perkosaan di sini, roh semua, roh kemurtatan di sini. Jadi kalau kita masuk daerah itu misalnya ini, kita langsung berdoa, berbahasa roh, kita berusaha lawan ada roh bunuh diri di sini. Mungkin benar, tapi begini loh, kita lupa kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang segala kuasa sudah ada pada Tuhan. Nah, mau dibikin peta apapun sama iblis nggak usah diikutin. Karena peta yang utama adalah peta firman Tuhan. Bahwa kuasa sudah ada pada Tuhan. Mau roh apapun segala kuasa sudah ada pada Tuhan. Nah itu maksudnya membiasakan diri melawan pikiran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kadang-kadang maksudnya mau peperangan rohani. Tapi pikirannya tidak sesuai dengan firman Allah. Pas kita masuk, hati-hati loh di sini ada roh bunuh diri. Kenapa enggak? Ada roh kudus bersama kita. Kenapa? Ada roh bunuh diri. Kenapa enggak roh kudus yang dibahas? Kenapa roh bunuh dirinya? Hati-hati ada genderuwo di depan kita. Kenapa enggak bilang ada banyak malaikat sekeliling kita? Alkitab bilang begitu. Amin. Kenapa enggak bilang roh kudus ada bersama kita? Kok bilang genderuwo di depan? Ini muka saudara kok agak tegang-tegang ya? Terlalu ekstrim kah? Contoh-contoh yang saya kasih enggak juga kan? Biasa aja toh. Halo. Saudara mau, ya sudah saya enggak lanjutkan lah. Dia sudah takut lagi. Tujuannya bukan, maksud saya gini, ada kuasa Allah. Nah itu dia. Kalau kita takut karena kita enggak terbiasa melawan pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Enggak terbiasa. Takut setan dikembangin. Udah takut setan, nonton ya film horor. Aneh kan? Tapi nonton terus. Berseri ditonton terus. Halo, yang hobi nonton film horor. Saya enggak takut setan, tapi saya enggak mau nonton film horor. Setelah bertobat saya enggak pernah nonton film horor. Kenapa? Setan digede-gedein buat apa? Mau dibikin peta apapun sama iblis nggak usah diikutin. Karena peta yang utama adalah peta firman Tuhan. Mau dibikin peta apapun sama iblis nggak usah diikutin. Karena peta yang utama adalah peta firman Tuhan.
Kenapa toel-toel? Setan digedein buat apa? Udah setan digede-gedein kita tonton buat apa? Bayar lagi. Kalau mau setan yang bayar kita masih boleh lah. Dia tonton gua dong, oke deh gitu kan. Ini kita bayar nonton setan digede-gedein. Terus takut lupa firman Allah. Berperang tuh begini loh. Biasakan lawan pikiran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, biasakan kalibrasi atau audit pikiran kita. Omongin sama-sama yuk, 2, 3. Biasakan atau audit pikiran. Lagi, 2, 3. Sekali lagi biar tambah ingat, 2, 3. Kenapa? Karena terlalu banyak akar, terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak teori dunia yang memenuhi pikiran kita sampai kita nggak bisa ngerti firman. Terlalu banyak yang kita masukin dari luar. Kemarin saya ketemu satu orang, dari ngobrol-ngobrol saya bilang gini, hati-hati lo soal iman kamu. Hati-hati lo, dia bilang jangan khawatir Pak, Pastor, jangan khawatir. Saya dari kecil, by the way dia seumur sama saya, ya, jadi bukan anak muda, seumur. Dari kecil nenek saya selalu ajak saya, oma saya selalu ajak saya ke gereja. Jadi saya tiap minggu ke gereja dari kecil, jangan khawatir. Tapi saya mau nanya begini, dia nanya gini, kenapa gereja-gereja itu sering bahas mengampuni sih? Saya nggak ngerti. Apa maksudnya mengampuni? CLCC juga suka bahas mengampuni. Apa maksudnya mengampuni? Katanya tiap minggu ke gereja. Bisa nggak mengerti mengampuni? Suruh saya lihat itu. Kenapa bisa nggak mengerti mengampuni? Karena terlalu banyak mengizinkan kebohongan, teori dunia masuk. Lewat mana? Film Korea mungkin. Film silat mungkin. Di sana diajarin, dendam harus dibalas. Setuju? Jadi waktu mau, kalau udah dendam harus balas. Terus firman bisa mengampuni, gak bisa mengerti saudara. Ketutup sama semua yang kita masukin yang lain. Ada satu lagi yang saya mau cerita. Anak pendeta, dia pernah memimpin kelompok sel dan memuridkan beberapa orang di sana. Dan hasilnya beberapa pendeta yang berkhotbah di sini loh. Dari luar kota. Itu kelompok pemimpinnya pernah dia. Saya ketemu dia, saya ajak ngomong tentang Tuhan. Dia bilang, gue gak ngerti tentang Tuhan. Gue gak ngerti yang lu ngomong. Gue gak ngerti tentang Tuhan. Loh kok bisa? Lewat hidup lu lahir beberapa pendeta loh. Kok bisa lu tidak mengerti tentang Tuhan? Karena terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak teori dunia. Terlalu banyak akar cinta uang yang dia izinkan tumbuh dalam dia. Yang dia tahu cuma gini, yang penting kaya. Yang penting kaya. Kaya. Sampai dia lupa semua dasar firman. Atau dia menolak itu, saya tidak tahu apa yang terjadi sama dia. Yang pasti dia menolak untuk bisa mengerti firman Tuhan. Kalau saudara tahu enceng gondok, ini dia. Kalau saudara nggak tahu, Google aja. Googling aja, enceng gondok. Karena saya dengar beberapa generasi muda pernah bertanya sapi sama anjing itu bedanya apa. Karena nggak pernah lihat kenyataannya, udah nggak pernah lihat sapi. Ya kan, jadi waktu lihat sapi, ini anjing besar. Itu pernah ada yang bilang begitu. Tapi ini enceng gondok, siapa tahu ada yang belum lihat, Google aja. Nah, lihat ini. Sampai perlu waktu 2 minggu membersihkan waduk. Waduk di sini bukan bahasa Sunda saudara ya. 2 minggu membersihkan bendungan yang dipenuhi enceng gondok. Lihat pakai alat berat. Kenapa enceng gondok ini perlu dibersihkan? Karena ternyata ini air semua harusnya. Tapi penuh dengan enceng gondok. Waktu enceng gondok memenuhi, dia tuh serap oksigen yang ada di air di bawahnya. Sampai semua makhluk hidup di bawah dia mati. Nggak ada oksigen. Dia pakai semua. Dan dia begitu memenuhi lapisan air sampai sinar matahari nggak bisa masuk. Sehingga mati semua. Dan terjadi banyak pencemaran. Jadi airnya tercemar. Jadi harus dibersihkan betul-betul. Begitu juga pikiran saudara dan saya. Kalau kebanyakan enceng gondoknya saudara, oksigen diserap. Saudara enggak, manusia roh saudara sulit untuk bertumbuh di sana. Sinar dari Tuhan tidak bisa masuk, mungkin kira-kira begitu, dalam hidup kita. Kita nggak ngerti firman Tuhan, tertutup sama enceng gondoknya. Dan akibatnya terjadi banyak pencemaran di sana. Air yang harusnya sumber kehidupan, air yang harusnya sehat, justru cemar. Hati kita justru cemar, banyak sakit hati, banyak kepahitan, banyak ketidakpercayaan dan semuanya. Makanya tadi kita bicara begini loh, ayo biasakan kalibrasi dan audit pikiran. Amin. Harus. Kalau nggak mau nanti lihat saudara. Tahu saudara nggak percaya. Saudara nggak percaya Tuhan. Saudara ragu-ragu. Yesus tuh emang Tuhan itu.
Udah ke gereja tiap minggu nanyanya gini, emang Yesus mati disalib gitu? Kan aneh saudara. Yang terakhir, yang ketiga, kalau saudara sudah lakukan dua-duanya tadi, ya kita ulang sebentar. Yang pertama, biasakan melawan pikiran. Sorry yuk ke sini. Biasakan melawan pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, biasakan itu. Pulang dari sini saudara udah makan ya tadi ya? Ini jam berapa sih? 1:30. Udah makan ya? Ada yang belum makan? Tapi gak ada rencana ngajak saya kan ya? Gitu kan? Saudara makan, coba ngobrol, renungkan apa ya pikiran yang seringkali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalibrasi itu, kalibrasi. Gak usah banyak-banyak, 2 atau 3 aja. 2 atau 3 aja, gak usah banyak-banyak. Nanti soalnya kalau banyak-banyak saudara akan menemukan ada 2.000 mungkin. Tapi mulailah dengan 2 atau 3, temukan pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalibrasi itu. Kayak tadi takut mati, apalagi. Saudara belum ditebus Tuhan, renungkan itu, renungkan. Renungkan itu. Kalau saudara sudah menemukan firman Tuhan bilang apa, saya ulang ya, saya sempat takut mati, yang saya lakukan saya merenungkan firman Tuhan yang bicara tentang kematian. Dari situ saya dipulihkan Tuhan. Itu saya berperang di sana dan saya menang di situ. Amin. Damai sejahtera, sukacita Allah memerintah lagi. Nah gitu maksudnya. Melawan pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan mengkalibrasi, mengaudit pikiran kita. Melesetnya di mana sih? Yang ketiga, bangun kehidupan dalam kebenaran. Katakan sama-sama, bangun kehidupan. Sekali lagi, 2, 3. Yang ketiga, 2, 3. Belajar melangkah dalam ketaatan, bangun kehidupan dalam kebenaran. Ya, saya akan tutup dengan ayat ini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Itu senjata kita. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang setuju kata amin? Yang sanggup untuk meruntuhkan kubu-kubu pertahanan. Buat yang tidak tahu kubu artinya benteng. Ya. Kalau benteng nggak tahu juga tembok. Beda generasi kadang-kadang beda bahasa nih saudara ya. Kubu itu benteng atau tembok pertahanan. Kami mematahkan setiap siasat orang. Merubuhkan setiap benteng, setiap tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan Allah. Jadi kadang-kadang yang membuat benteng itu terbangun selain iblis yang menanam, menabur. Kita juga keangkuhan kita yang membuat itu semakin tinggi. Yang menolak pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Yang mau katakan amin. 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 Ayo lawan semua pikiran yang tidak sesuai firman. Ayo kalibrasi, cari tahu yang benar, diperbaiki, diukur ulang. Ayo hidup dalam ketaatan dalam Tuhan. Itu peperangan rohani. Doa itu dasarnya ini. Kalau doa nggak mau taat, ya susah. Kamu ngusir setan terus, setannya cuma ketawa. Amin. Allah lu usir-usir gua kan kita temenan. Yakin lu habis doa gak mau jalan-jalan sama gua? Halo? Yakin lu pulang gereja gak mau jalan bareng gua? Jadi ayo sama-sama betul-betul bangun hidup. Doa tanpa mau mengkalibrasi pikiran sesuai firman Tuhan. Doa tanpa mau menolak pikiran yang tidak sesuai firman Tuhan. Itu nyerocos sendiri. Tapi waktu saudara mau menolak pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan, doamu akan berbeda. Waktu kamu mau mengkalibrasi pikiranmu dalam firman Tuhan, doamu akan berbeda, hidupmu akan berbeda. Kamu akan masuk tanah perjanjian. Kamu akan mulai menduduki apa yang Tuhan janjikan buat kamu. Kamu akan mulai mengalami kerajaan Allah dinyatakan dalam setiap bagian hidup kita. Amin. Tadinya berantem terus sama pasangan. Waktu kita berdoa, Tuhan, aku tengking nih pasanganku dalam nama Yesus, semua setan-setan dalam dia. Tapi kita mau kalibrasi pikiran, kita mau menolak ini, lama-lama kita juga belajar nih, saya kok gak mau mengampuni dia ya. Saya kok gak mau melayani dia, kita mau mengkalibrasi, akhirnya kita mau taat. Sambil saudara doain dia, saudara ternyata juga berubah. Dan yang itu yang membuat kehidupan kita berbeda. Kerajaan Allah dinyatakan, kamu masuk dalam tanah perjanjian, keluargamu mengalami damai sejahtera, mengalami kebenaran, mengalami sukacita karena Roh Kudus. Itu kerajaan Allah.
Amin. Dan orang di sekitar kita lihat, woi kok kamu bisa ya, kamu udah ribut banget loh kemarin, kok bisa begini? Orang ikut bertobat karena kerajaan Allah nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tadinya kita pacaran gak kudus, kita belajar kalibrasi dong, tolak dong, doa. Nanti lihat gini, bagaimana kebenaran itu turun dalam hidup kita. Damai, sukacita oleh Roh Kudus membuat kita mau belajar hidup kudus. Di dalam kita, mengalir lewat kita. Dan itu memberkati banyak orang yang lain. Amin. Robohkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan. Jangan angkuh, jangan sombong. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Ayo tawan segala pikiran dan taklukkan pada Kristus. Yang mau beri tepuk tangan buat Allah kita. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan sembah Tuhan dan berdoa bersama. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Saya mau ajak setiap kita berdoa. Bro, banyak di antara kita yang tidak sadar selama ini bahwa peperangan rohani terus terjadi dalam hidup kita. Tanpa sadar ada banyak pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan memenuhi hidup kita. Ya. Engkau membenci orang dan enggak bisa mengampuni. Engkau melihat ketidakkudusan sebagai hal yang biasa saja. Engkau melihat banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dalam hidupmu dan engkau biasa saja. Ayo belajar menolaknya sekarang. Belajar menolaknya bersama kekuatan Tuhan. Bersama kebenaran firman Allah. Tolak itu. Engkau yang mau berdoa buat dirimu, ayo taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Ikuti doa saya, yuk ikuti doa saya. Tuhan, bebaskan aku dari semua pikiran yang salah. Pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau menundukkan seluruh pikiranku dalam kuasa-Mu. Dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, aku mau mengkalibrasi pikiranku sesuai dengan firman-Mu. Biar kebenaran-Mu yang memenuhi pikiranku, yang memenuhi hatiku, dan ajar aku untuk taat di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau lihat
Setiap anak-anakmu yang berdoa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku minta kuasa Roh Kudus bekerja saat ini. Aku minta kuasa Tuhan bekerja saat ini. Bebaskan anak-anakmu Tuhan. Bebaskan anak-anakmu Tuhan. Lepaskan dari semua pikiran yang saling tidak sesuai dengan firman Allah. Dan buat kami tidak malas. Buat kami mau merenungkan firman, buat kami mau berdoa sesuai dengan firman, buat kami mau belajar taat melangkah dalam firman. Di dalam nama Yesus, aku berdoa biar apa yang selama ini dicuri iblis dari kehidupan umatmu bisa mereka raih kembali. Mereka bisa hidup dalam semua rencana Allah. Kerajaan Allah nyata dalam hidup mereka. Kerajaan Allah nyata dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, pergaulan, seluruh bagian hidup kami Tuhan. Biar kerajaan Allah nyata. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan memberkati anak-anakmu.